Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam, silakan duduk Mbak, masuk. Ya, udah nyaman duduknya. Sudah Bu. Ini dengan Mbak siapa? Saya kucing Tias Bu. Yang kemarin WA itu. Oh iya, Mbak Tias ya. Iya. Oke, Mbak Tias sebelumnya di sini Mbak Tias memperkenalkan diri dulu biar kan ada pepatah nih kalau nggak kenal tak sayang kan. Soalnya Mbak Tias berkenalan dulu biar ibu tahu nih Mbak Tias itu orang mana, sekarang berkuliah atau gimana. Silakan Mbak Tias memperkenalkan diri Mbak Tias. Ibu, nama saya itu kucing Tias. Saya dipanggil Tias Bu. Ini apa sekarang aktivitasnya apa? Kuliah aja sih Bu, cuma online Kuliah ya? Iya. Kuliah di mana? di Ajibuan. Mbak Puji ini kuliah di Aduana, berarti masih mahasiswa ya sekarang ya? Semester berapa Mbak? Semester 5 Bu. Oh, udah mulai berarti ya kalau Iya, semester gitu udah ya? sangat merasa udah sangat berat gitu Bu. Soalnya banyak aja Bu. Sebelumnya Mbak Tias ini kan kemarin ini ya apa WhatsApp saya ingin bertemu sama ibu. Nah apa nih Mbak Tias ini ketemu dengan saya itu tujuannya apa? Kayak mau sharing-sharing gitu loh Bu, tentang masalah yang saya alami gitu Bu. Mau bertukar pikiran gitu Bu, siapa tahu Ibu nanti bisa membantunya. Oke, bisa dikatakan Mbak Tias di sini ingin melakukan proses konseling dengan ibu ya. Oke. Dalam proses konseling itu Mbak Tias kita ada kontrak waktu kayak nggak mungkin dong kita dalam proses konseling itu kayak ngobrol tanpa tujuan, tanpa arah, itu kan nggak mungkin. Kalau ngobrol kebanyakan kan capek juga kan ya. Jadi kita kesepakatan waktu dulu sebelum kita melakukan proses yang lebih dalam lagi. Nah kalau misal proses konseling kali ini nih kita lakukan 30 menit gimana Mbak Tias? Itu Mbak Tias merasa itu cukup atau kurang atau gimana 30 menit? Kayaknya sih cukup sih Bu 30 menit. Tidak apa-apa ya? Iya, cukup. nggak apa-apa. Kalau semisal nih kan proses konseling itu kan kayak tergantung atas permasalahannya konselinya. Konseli itu Mbak Tias, konselor itu saya gitu. Nah waktunya itu kan bisa lebih cepat, semisal 30 menit lebih cepat sebelum 30 menit, tapi permasalahan Mbak Tias ini sudah kayak menemukan jalan keluarnya gitu. Apakah gak apa-apa kita menghentikan dulu prosesnya? Ya nggak apa-apa sih Bu. Kalau semisal waktunya ini permasalahan Mbak Tias ini complicated gitu, waktunya butuh waktu yang lama, kita 30 menit kita udahi dulu ya. Nanti kita akan mengadakan pertemuan di hari berikutnya atau minggu berikutnya, itu nggak apa-apa. Di sini tadi Mbak Tias ini ingin melakukan proses konseling. Sebelumnya Mbak Tias mengerti nggak apa itu konseling itu? Kayak proses pemberian bantuan dari situ. Kayak saya punya masalah terus nanti ibu ini membantu saya gitu. Oke. Saya akan meluruskan dulu ya. Di sini tuh dalam proses konseling itu ada 2 orang. Kan ini konseling individu, jadi ada 2 orang. Yang pertama itu saya konselor dan Mbak Tias itu namanya konseli, orang yang sedang mengalami sebuah permasalahan yang ingin mendapatkan solusi atau bantuan gitu loh. Nah di dalam proses kali ini ibu yang membantu Mbak Tias untuk menyelesaikan permasalahan itu Mbak Tias sendiri, bukan saya. Di sini saya hanya menjembatani, memfasilitasi agar lebih cepat Mbak Tias ini menyelesaikan permasalahannya Mbak Tias gitu. Jadi kayak permasalahan apapun kayak solusi itu dari saya sendiri. Iya, ya, yang membantu diri Mbak Tias itu ya Mbak Tias sendiri. Di sini saya hanya memfasilitasi, itu perlu digarisbawahi Mbak Tias. Oke, paham? Nah dalam proses konseling ini tuh ada beberapa asas Mbak Tias. Yang pertama ini asas yang paling penting banget, namanya asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan itu juga kayak kode etik buat konselor. Misal nih konselornya ini melaksanakan asas kerahasiaan dengan baik, pasti konselingnya itu siswa-siswa murid-murid akan percaya dong kayak oh nanti kalau cerita
rahasianya akan terjaga. Nah kalau misal saya nih, Mbak Tias cerita kepada saya, terus permasalahan Mbak Tias ini saya ceritakan ke teman Mbak Tias kah, atau orang tua Mbak Tias gitu ya. Nah itu tuh kan pasti mikir kan Mbak Tias, loh kok gini sih, kan aku udah cerita kok malah diceritakan, terus males, aku nggak mau lagi gitu kan ya. Makanya asas kerahasiaan ini tuh sangat penting, kayak titik titik intinya gitu loh dalam proses konseling yang harus dijaga. Jadi Mbak Tias di sini jangan khawatir atas kerahasiaan Mbak Tias. Mbak Tias bercerita seapa adanya, terbuka sekali pada ibu, maka ya asas kerahasiaan ini bakal ibu jaga terus menerus. Rahasia Mbak Tias gak akan terbongkar kepada siapapun gitu. Tadinya sih saya tuh agak ragu gitu loh Bu, soalnya kan ya takut gitu loh Bu, soalnya kan biasanya kan kalau tidak ada teman nanti belum tentu ada solusinya, nanti juga bisa aja kayak dibocorkan. Biasanya tuh kayak teman saya tuh bilang iya nggak bakal dibocorin, tapi ternyata ada orang lain yang udah mengetahui gitu loh Bu, saya tuh takut di situ sih Bu. Ya biasanya emang gitu juga sih, kalau cerita sama teman bilangnya enggak, tapi Iya sudah jadi tahu ya. Di sini sebelumnya Mbak Tias ini melakukan konseling ini baru pertama kali ini. Iya, kalau individu itu baru pertama kali, cuma dulu tuh pernah proses konseling itu secara berkelompok aja sih Bu. Oke, ini kan baru pertama kali Mbak Tias, wajar juga Mbak Tias kayak merasakan ragu gitu. Tapi perlu kayak ditekankan pada diri Mbak Tias. Di sini Mbak Tias itu ngobrol atau berbicara dengan orang yang profesional dan ada asas kerahasiaan yang ibu jaga. Maka rahasia Mbak Tias ini benar-benar akan ibu jaga. Semisal nih ada guru lain nih, ada guru lain yang bertanya kenapa nih Mbak Tias tadi ke sini gitu. Ya saya cuma bilang, oh itu tadi Mbak Tias hanya sharing-sharing sama saya, ya cukup segitu aja, nggak lebih gitu Mbak Tias. Baik, Mbak Tias sudah tidak merasakan ragu kan ya? Oke. Tadi kan ada asas kerahasiaan, yang dua itu ada asas keterbukaan. Tadi kan ibu bilang Mbak Tias bisa bercerita seapa adanya, terbuka mungkin kepada ibu dalam menceritakan permasalahan ini. Karena apa? Di sini tuh penting keterbukaan ini. Semisal Mbak Tias menceritakan permasalahan Mbak Tias secara terbuka sekali, maka ibu juga akan permasalahan Mbak Tias ini cocok dengan ini, maka kita akan menemukan jalan yang tepat untuk permasalahan Mbak Tias ini. Ketika Mbak Tias kayak ceritanya itu setengah-setengah atau ada yang ditutup-tutupi gitu, nah maka nanti tuh kayak gak enak gitu. Nanti semisal Mbak Tias saya kasih dengan teknik ini, ternyata bukan itu. Ibarat kayak dokter itu loh Mbak ya. Semisal Mbak Tias sakit kan, sakit di daerah lengan nih misal, dok saya kemarin sakit di sini Mbak Tias menceritakan dengan apa adanya keluhan-keluhan Mbak Tias ini, maka dokternya akan memberikan kayak resep yang bagus kan, yang tepat gitu. Kan itu tadi ada asas dua nih, rahasia sama keterbukaan. Nah di sini ada asas juga Mbak Tias yang terakhir, asas kesukarelaan. Sebelumnya Mbak Tias kesini ini atas kemauan Mbak Tias sendiri atau paksaan dari orang tua, paksaan dari temen, atau paksaan dari guru mata kuliah apa gitu, enggak kan? Enggak sih Bu, saya dari diri saya sendiri. Soalnya kayak saya tuh mikir bener-bener kayaknya nggak ada orang yang bisa kayak mengerti saya, membantu saya gitu. Jadi saya inisiatif ingin melakukan konseling ini atas diri sendiri. Berarti Mbak Tias kesini karena atas kesukaraan Mbak Tias sendiri, atas kemauan Mbak Tias sendiri. Karena dalam proses konseling itu nggak boleh Mbak Tias kita ada paksaan. Kan kalau misal Mbak Tias juga kan nggak enak kan, kayak kurang lega gitu kan ya. Oke, dari asas yang sudah saya ceritakan, yang saya ungkapkan tadi, apakah sudah jelas Mbak Tias? Sudah jelas tadi ada orang Nggak ada yang ditanyakan juga. Sekarang Mbak Tias bisa menceritakan permasalahan Mbak Tias tadi. Kan Mbak Tias kesini mau begini, jadi Mbak Tias bisa menceritakan permasalahan saat ini. Jadi saya tuh kayak setiap hari tuh merasa resah, cemas gitu. Dan cemasnya itu yang berlebihan gitu loh Bu. Saya tuh merasa kayak saya tuh
cemas banget gitu Bu. Kalau boleh tahu, ini cemasnya kenapa? Bisa diceritakan lebih detail, Mbak Tias? Ya saya kan semester 5 ya Bu. Hmm. Nah saya ini kuliah tuh juga mengikuti UKM, paduan suara sama basket Bu. Ya. Gitu. Mbak Tias ini kuliahnya sebelumnya masih online atau sudah Masih online Bu. masih online ya? Ya, tapi kadang juga kalau misalkan ada dosen yang ngajak buat luring, ya luring Bu. Tergantung dosennya juga. Ya, kan Mbak Tias ini semester 5, terus mengikuti 2 UKM. Rasa cemas Mbak Tias ini ketika apa? Gini Bu, jadi saya kan semester 5 kan banyak-banyaknya tugas ya Bu. Iya. Nah tugas itu nggak hanya satu Bu, nggak aja dan itu nggak cuma satu mata kuliah doang. Iya. Nah itu tuh kan saya kan ada 7 mata kuliah Bu. Nah rata-rata tuh ini semua tuh ada tugasnya gitu loh Bu. Nah saya ini kayak bingung banget gitu loh Bu kalau ngerjain itu gimana gitu loh. Soalnya saya tuh kan bentrokan nih sama UKM kadang UKM tiba-tiba ada UKM apa terus tiba-tiba ada UKM ada UKM basket kayak gitu Bu. Jadi saya tuh bingung gitu membagi waktu saya buat ngerjain tugas tadi Bu. Mbak Tias ini kebingungan sama apa ini namanya? Cemas. Iya. Cemas ya? Iya Bu, cuma karena nggak bisa ngatur waktu tadi loh Bu. Kan saya ini juga takut sih Bu. Nanti kalau misalkan nggak saya kerjain ya nanti saya nggak dapat nilai. Kalau saya ngerjain juga waktunya itu Bu. Ya, saya memahami perasaan Mbak Tias. Sebelumnya nih, biar Ibu lebih memahami ya perasaan Mbak Tias. Rasa ketakutan tadi, ketakutan ya, kegelisahan, kegelisahan Mbak Tias ini karena tadi dapat tugas, terus ada juga apa ekskul UKM ya maaf, ada UKM 2 jadi bentrokan. Nah, rasa keraguan Mbak Tias ini berada di angka berapa? Semisal nih Ibu punya angka dari 1, 2, 3 sampai 10 nih. Kalau angka 1 itu Mbak Tias tidak merasakan kecemasan sama sekali. Mbak Tias nyaman sekali di angka 1. Nah, kalau misal di angka 10 itu Mbak Tias benar-benar takut, benar-benar gelisah gitu. Angka 10 ini Mbak Tias merasakan rasa takut, gelisah, sampai mungkin muntah-muntah atau sampai mungkin tremor, pusing atau gimana. Nah, posisi Mbak Tias saat ini itu berada di angka berapa? Dari 1 sampai 10? Kayaknya di 9 sih Bu. Soalnya saya juga jadinya tuh sering pusing Bu. Artinya ini sangat tinggi sekali ya. Iya, Sangat tinggi. Oke. Saya memahami perasaan Mbak Tias karena ini sangat tinggi sekali rasa kecemasan Mbak Tias. Semisal nanti Mbak Tias ini tidur malam, terus ada sebuah keajaiban, hanya satu keajaiban saja nih. Keajaiban ini tuh bisa kayak mewujudkan apapun yang Mbak Tias inginkan, namun hanya satu doang. Nah, apa tuh yang ingin Mbak Tias wujudkan? Saya ini bisa kayak mengerjakan tugas tanpa kecemasan gitu. Ingin tanpa cemas ya? Iya. Oke. Itu kan waktu ada keajaiban nih. Sekarang semisal Mbak Tias ingin mengerjakan tugas tanpa adanya kecemasan, apa yang bisa Mbak Tias lakukan? Ya gimana ya Bu, itu sih Bu yang saya tuh masih bingung Bu untuk bagi tugasnya, mengerjain tugasnya gitu loh Bu. Mbak Tias mengalami kebingungan dalam mengerjakan tugas ini. Nah, apa yang membuat Mbak Tias ini biar gak bingung gitu? Ya kayaknya Usaha apa gitu menurut Mbak Tias? kayaknya tuh saya bakal berusaha ngerjain kayak misalkan dapat tugas hari ini ya Bu. Kalau misalkan saya tuh harus ngerjain hari itu juga Bu. Kalau misalkan hari itu ada UKM, ya sebelum UKM tuh saya tuh ngerjain setengah gitu misalkan Bu. Terus nanti kalau misalkan udah dari UKM, nanti bisa lanjutin lagi kayak gitu Bu. Wah, sudah bagus sekali Mbak Tias di sini. Mbak Tias sudah tanpa sadar Mbak Tias sudah ini loh menemukan solusi buat diri Mbak Tias sendiri. Nah, Mbak Tias yang Mbak Tias omongkan tadi, saya harap bukan hanya sebuah wacana, tapi dilaksanakan.
Nah, ya, dilaksanakan ini menurut Mbak Tias sejak kapan? Mulai hari ini sih gue ingin Oke, sampai kapan? kira-kira 1 bulan itu cukup. Cukup sih, cukup. Sampai 1 bulan ya, Mbak Tias berusaha kalau ada tugas langsung dikerjain hari itu. Semisal kalau ada UKM ya sebelum UKM tugasnya harus sudah diselesaikan seperti itu. Mbak Tias harus konsisten terus loh ya di sini, oke? Sekarang ibu tanya, tadi kan sekarang Mbak Tias ini ada di angka 9 kan ya. Terus ini tuh Mbak Tias sekarang skalanya ada berapa? Sekitar 5 sih. 5, berarti turun ya. Iya bu, banyak sebut ini. Ya, karena di sini Mbak Tias turun itu karena Mbak Tias sudah memiliki jalan keluar dari Mbak Tias sendiri gitu ya. Oke, saya rasa nih dalam proses kali ini itu sudah cukup karena Mbak Tias sudah memiliki jalan keluar atas permasalahan Mbak Tias sendiri. Nah, kan proses konseling itu nggak bisa 1 kali doang kan Mbak Tias ya, ada beberapa kali lah untuk kita itu mengevaluasi apakah Mbak Tias benar-benar melakukan apa yang Mbak Tias omongkan itu tadi gitu. Apakah tidak apa-apa misal kita bertemu lagi minggu depan. Kan tadi Mbak Tias bilang kalau melaksanakan apa yang Mbak Tias ungkapkan tadi dari hari ini sampai 1 bulan ke depan. Nah, setiap bulan ini kan ada minggu. Nah, kalau setiap minggu kita berjumpa untuk mengevaluasi apa yang Mbak Tias katakan tadi, gak apa-apa. Nggak apa-apa sih bu. Jadi kayak tiap minggunya tuh saya ada pertemuan gitu ya bu sama Iya. ibu buat kayak mau evaluasi rasa cemas saya tadi gitu. Ya, apakah rasa cemas Mbak Tias ini menurun? Terus apakah Mbak Tias yang diungkapkan Mbak Tias tadi dilaksanakan? Apakah Mbak Tias ini masih stuck di sini-sini saja? Kita akan evaluasi di minggu depan. Tidak apa-apa. Nggak apa-apa. Gak apa-apa ya? Oke, saya rasa terus kali ini sudah cukup. Mungkin ada yang ditanyakan atau tidak? Nggak ada sih bu, kayak makasih aja sih bu kayak udah bisa kayak memfasilitasi saya buat mencari solusi buat saya. Dia juga cemas bu, nggak tahu gitu bu kejadian tugasnya itu harus kapan, jam berapa gitu. Bisa kayak konseling sama ibu, cerita sama ibu, saya bisa kayak ya mengetahui solusi yang ya nanti itu saya coba gitu ya. Terima kasih juga Mbak Tias sudah mau datang ke saya gitu ya. Untuk pertemuan minggu depan itu hari biasa aja ya Mbak Tias, jangan weekend. Nanti Mbak Tias WA saya aja, kita janjian lewat WA. Oke ya Mbak Tias? Oke, saya rasa sudah cukup. Terima kasih Mbak Tias. Iya, Bu. Hati-hati ya di jalan. Iya.